Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, yakni beliau Abah Khalid. Mari kita doakan bersama-sama, semoga beliau dan keluarganya tetap diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang halal di dunia wal akhirah. Dan yang saya cintai, yakni teman-teman satu perjuangan, semoga tetap diberikan kesemangatan dalam perkuliahannya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sarip dari 2 MPAIA. Alhamdulillah, di sini akan sedikit memberikan penjelasan mengenai Islam masa periode Turki Utsmani. Latar belakang lahirnya dinasti Turki Utsmani, kurun waktu abad ke-15, orang Turki Utsmani membuat debut di panggung sejarah. Bangsa Turki yang menjadi pencetus berdirinya kerajaan ini yaitu berasal dari kabilah Oghuz yang berdomisili di Mongol dan sebelah utara negeri Cina. Sepanjang waktu 3 abad mereka hijrah ke Turkistan, Persia, demikian juga Irak. Ketika itu yang memimpin ialah Ortugol. Mereka berkhidmah kepada Sultan Alauddin II pada saat itu lagi melawan Bizantium. Sultan Alauddin meraih kemenangan atas bantuan mereka. Dengan demikian, Alauddin memberikan sebuah hibah sebab mengenai jasa yang mereka berikan, yaitu berupa sebidang tanah berdampingan dengan Bizantium. Pemerintahan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk suku Kayi. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pemimpin suku Kayi Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Pada saat itu terdapat ancaman dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan di Romawi Timur. Dengan adanya tambahan pasukan dari saudaranya yang seagama itu, maka pasukan Saljuk dapat mengalahkan pasukan tentara Romawi. Dengan kemenangan ini, maka Sultan Alauddin memberi hadiah kepada pasukan Ertugrul, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Kemudian ia membangun tanah itu dan memperluas wilayah kekuasaan ke Bizantium. Ertugrul mempunyai anak yang bernama Utsman yang lahir pada tahun 1258. Nama Utsman itulah yang diambil sebagai nama kerajaan Turki Utsmani. Nama ini diambil dari nenek moyang Utsman. Ertugrul meninggal tahun 1280. Utsman ditunjuk untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin suku bangsa Turki atas persetujuan Sultan Saljuk. Dalam keadaan kosong itulah Utsman memerdekakan diri dan bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Bekas wilayah Saljuk dijadikan basis kekuasaan dan para pemimpin Saljuk yang selamat dari pembantaian Mongol mengangkatnya sebagai pemimpin. Peristiwa itu berlangsung kira-kira tahun 1300. Maka berdirilah pemerintahan Utsmani yang dipimpin oleh Utsman yang bergelar Padishah Alu Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Semangat pasukan Utsman didorong oleh ajaran agama Islam yang berbasis pada Tarekat Bektasyiyah yang dipelopori oleh Haji Bektashi, bahkan mengawini salah seorang anak dari pemimpin Tarekat Bektashi, Syekh Ubadi. Bermodalkan wilayah di Anatolia Tengah itulah memerintahkan Utsman dapat mengembangkan wilayah ketiga benua, yakni Asia, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Dengan timbulnya Daulah Utsmani dapatlah Islam kembali menunjukkan kegagah perkasaan yang luar biasa dan dapat menyambung usaha dan kemegahan
yang lama sampai ke permulaan abad ke-20 ini. Menurut Nusron Asmuni bahwa bangsa Turki adalah bangsa pemberani dan disiplin, bangsa campuran dari bahasa Mongol dan bangsa lainnya di Asia. Oke, lanjut ke pembahasan, yaitu perkembangan, penyebaran, dan peradaban Islam di masa Turki Utsmani. Pengaruh peradaban Islam sangatlah berefek terhadap Turki Utsmani jika ditinjau dari aspek militer, sehingga militer Turki Utsmani masyhur dan peringkat tertinggi dengan bala tentara yang kuat dan tak gentar. Bersamaan dengan pernyataan di atas bahwa peran Turki Utsmani relevan dan berpengaruh terhadap majunya perkembangan peradaban Islam, luasnya kawasan kekuasaan terhampar mulai Asia sampai Eropa, jangka waktu selama 625 tahun. Sebab ini interaksi peradaban dengan penjuru wilayah di bawah kekuasaan Turki dan satu sama lain saling mempengaruhi hingga timbul kesatuan peradaban menjadi kokoh. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangannya penyebaran dan peradaban Islam pada masa Turki Utsmani, antara lainnya yaitu bidang politik, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, bidang keagamaan. Ya, yang pertama di bidang politik, pemerintahan Sultan Sulaiman II ekspansi wilayah terhampar luas, mulai dari daratan Eropa sampai Australia, Mesir, Afrika Utara sampai ke Aljazair dan Asia hingga ke Persia. Selain itu, sukses mempertemukan dua kedaulatan yakni di laut untuk dipadukan dua kekuatannya, baik yang bersifat dunia maupun agamis. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bangsa Turki adalah bangsa yang heterogen yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan etnis. Karena itu kebudayaannya pun merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan, di antaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari berbagai kebudayaan tersebut, orang Turki mengambilnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan negaranya. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari Bizantium, mereka mengambil organisasi kemiliteran dan pemerintahan. Dari bangsa Arab, mereka mengambil ajaran-ajarannya tentang prinsip ekonomi, sosial, keilmuan, dan huruf. Dengan demikian, kebudayaan Turki adalah asimilasi dari tiga kebudayaan besar, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Namun, sebagai bangsa yang beragama Islam dan hidup di bawah kesultanan Islam, maka kebudayaan Islamlah yang paling dominan. Terbukti dengan penyerapan kaligrafi dan arsitektur Islam pada bangunan-bangunan bersejarah dan masjid-masjid. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu untuk menutupi gambaran-gambaran Kristiani yang berada sebelumnya. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman dibangun berbagai sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hiburan di berbagai kota besar maupun kecil. Bahkan dikatakan bahwa tidak kurang dari 235 buah bangunan hanya dikoordinir oleh satu orang arsitek asal Anatolia yang bernama Sinan. Ini membuktikan bahwa betapa tingginya kemajuan arsitektur yang dicapai Turki Utsmani pada saat itu dan kemudian mempengaruhi arsitektur dunia Islam. Yang ketiga yaitu di bidang keagamaan. Peran agama bagi masyarakat Turki sangatlah besar, terutama dalam masalah sosial dan politik. Masyarakat diklasifikasi berdasarkan agama yang dianutnya. Negara sangat terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang ditaati. Ulama mempunyai peran besar dalam kerajaan dan masyarakat. Sebagai mufti, sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang dihadapi masyarakat.
Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Pada masa Turki Utsmani, tarekat mengalami kemajuan dengan berkembangnya beberapa aliran tarekat seperti Baktashi, Maulawi, dan lain-lain. Tarekat ini banyak dianut oleh kalangan militer dan masyarakat sipil. Tarekat Bektashi mempunyai pengaruh yang amat besar di kalangan antara Bektashi. Sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dan mengimbangi Janisari, sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dan mengimbangi Janisari Bektashi. Di sisi lain, kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, ilmu hadis kurang berkembang sebagaimana mestinya, karena para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mazhab keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Sultan Abdul Hamid II misalnya sangat fanatik terhadap aliran Asy'ariyah, sehingga memerintahkan kepada salah seorang ulama untuk menulis kitab yang berjudul Al-Khushum Al-Hamidiyah atau Benteng Pertahanan Abdul Hamid. Ia merasa perlu mempertahankan aliran tersebut dan kritikan aliran lain. Ya, kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk suku Kayi. Turki Utsmani termasuk kerajaan yang paling lama dan panjang masa kepemimpinan kerajaan. Turki Utsmani itu namanya dinisbahkan kepada nenek moyang mereka, yakni Sultan Utsmani bin Sauji ibn Aturgun ibn Sulaiman Shah ibn Kia, kepala kabilah Ka'ab di Asia Tengah. Turki Utsmani kategori pusat pemerintahan Islam sebab merupakan khalifah Islam pada masanya paling masyhur dan paling kuat. Bukan hanya itu juga, termasuk juga negara paling besar di dunia, sehingga tak dapat dipungkiri kerajaan ini di beberapa periode banyak memperoleh masa keemasan. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya pribadi. Saya minta kritik dan sarannya dari Bapak dosen ataupun dari teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.